Hey, kamu lagi dengerin podcast tanpa solusi. Menurut aku ini bukan ungkapan ya, tapi memang kejadian kok sehari-hari dan aku juga pernah membahas ini sama temenku di room chat. Tepatnya sih WhatsApp ya. Jadi di situ kita ngomongin tentang kenapa cewek tertarik sama bad boy dan kebalikannya, kenapa cowok bisa lebih tertarik sama bad girl. Dan kita pertama-tama maunya ngelurusin yang disebut bad boy sama bad girl ini ya. Gimana ya? Menurut aku beda-beda ya pendapat orang tentang ini. Tapi ada garis umum yang bisa kamu lihat kenapa bad girl sama bad boy itu bisa sangat-sangat menarik. Menurut aku mereka bisa karismatik gitu karena mereka paham untuk cara gimana show off, gimana caranya menunjukkan kelebihan mereka. Biasanya nih, aduh takut jadi judging orang deh, enggak ya. Biasanya yang punya banyak penggemar dan digilain cewek-cewek, digilain cowok-cowok, mereka tuh paham sisi terbaiknya mereka di mana. Kayak aku punya temen cewek yang sangat suka humor karena dia paham lucu itu sangat digemari sama semua orang, cantik itu disukai sama cowok, dan dia jadi seperti itu bukan untuk tujuan semata-mata menggait cowok, kalaupun itu adalah kesukaannya dia, tapi mungkin lebih natural kalau itu menyenangkan hatinya mereka gitu. Karena didekati banyak orang tuh membuat you nerves chill out gitu. Pria berperilaku negatif ini, kita nyebutnya kayak gitu aja ya. Kenapa ya mereka bisa menarik wanita-wanita di luar sana yang secara logis ya kita bilang harusnya tuh dibenci sama kaum perempuan. Tapi kenapa mereka bisa punya pesona? Apa yang menyebabkan mereka punya itu? Katanya nih, menurut Dr. Robert Clover di buku No More Mr. Nice Guy, dia bilang kalau wanita pasti akan menyukai nice guy. Tapi pada awalnya aja ya, pada awal. Pembawaan diri nice guy yang baik sama yang lembut itu bisa jadi adalah kelebihannya mereka. Dan you know what? Juga adalah kelemahannya mereka. Kelembutannya itu yang kayak oke, aku bakal nganterin kamu, oke, aku bakal ngerjain tugas kamu, oke, aku bakal nemenin kamu, oke, kita akan pergi nonton bioskop bersama. Itu yang bikin nice guy, maaf ya, jadi pria yang agak membosankan di depan mata cewek ya, baik itu cewek biasa aja maupun cewek dengan pengalaman yang udah banyak dan diakui oleh dunia. Justru si bad boy yang punya pembawaan yang semaunya aja, nggak mudah untuk ibaratnya ditaklukkan ya, ditundukkan, itu yang membuat mereka tuh terlihat macho dan terlihat tangguh. Dan para ladies akhirnya, para perempuan akhirnya kayak bilang, aku bisa kok menundukkan kamu di kaki aku. Jadi kayak semacam apa ya, bikin wanita greget untuk menaklukkan hatinya dia. Kayak dia bisa jadi cowok yang nakal mungkin karena sama cewek itu. Coba deh sama aku, dia pasti bisa berubah jadi baik. Mungkin ya, cewek tuh suka untuk jadi
pengasuh gitu, suka jadi pahlawan, suka jadi orang yang aku tahu yang kayak gini nih. Aku tahu cowok ini tuh bad boy. Aku tahu cowok ini tuh nggak punya masa depan. Aku pengen ngerawat dia. Aku pengen nyembuhin dia supaya dia tuh tahu kedepannya ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah, dan aku bisa kasih lihat itu ke dia. Dia hanya ketemu cewek-cewek yang kurang tepat. Nah sekarang dia bisa sama aku yang lebih tepat. Kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ya selain karena si cowok bad boy ini banyak disukai sama orang lain, jadi karena ketika kamu mendapatkannya tuh kayak berasa kamu champion gitu, kayak kamu menang suatu kejuaraan dibandingkan cewek-cewek lainnya. Aku pikir ini juga kejadian sama cowok yang suka sama cewek-cewek yang banyak cowok yang suka cewek-cewek yang banyak disukai sama cowok lain. Dan sebenarnya nggak perlu jadi orang yang seperti itu juga sih. Yang penting kamu juga paham gimana kasih keluar mengeluarkan pesona yang kamu punya tanpa mengubah karakter good boy kamu di dalam jiwa kamu sebenarnya. Kayak misalnya nih adalah ekspresif di hadapan lawan jenis kamu. Ya, tapi jangan lebay deh. Terus juga kadang tuh kalau tipe-tipe karakter bad boy tuh kadang menyukai tantangan, terus suka pengalaman baru, tapi mereka cepet bosan. Tahu nggak sih? Aku juga pernah ngeliat good boy yang karena udah sering sebenarnya aku nggak mengelompokkan orang ke dalam good boy or bad boy. Jadi aku cuman ngeliat kayak ada cowok yang aku pikir dia bukan tipe orang yang seperti itu ya, tapi somehow dia pengen kelihatan nakal gitu di depan orang lain. Jadi kayak dia pengen kelihatan bahwa ini nih aku punya cewek banyak. Itu tuh jatuhnya menurut aku nggak cool sama sekali, karena kok malah ngebahas cowok ya, nggak cool sama sekali karena kayak kesannya terlalu memaksakan dan ingin melepaskan penilaian orang sebelumnya. I think that's okay, be a good boy with your own charisma, dengan semua pesona yang kamu punya. Tunjukkan pesonamu. Sebenarnya kalau kamu rajin nge-search di internet itu ada banyak banget course yang bisa bikin kamu as a person itu lebih menarik gitu ya. Perlu untuk bilang ini karena di internet dari yang paling buruk sama yang paling baik kamu bisa dapatkan. Jadi tergantung kamu sendiri. Course yang aku maksud itu bisa kasih kamu bahkan konseling rumah tangga, iya, bahkan cara untuk mengimprove diri sendiri itu ada, dan akhirnya cara untuk ngedapetin cewek, ngedapetin cowok, berada dalam suatu hubungan, tips move on, semuanya ada. All you can read, all you can eat, semuanya ada kalau kamu pengen dan kalau kamu menggunakannya secara tepat. And I think that's all for this episode. Thank you for listening. Bye bye.